saya Dianova. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana proses riset pemasaran dari awal hingga akhir berdasarkan contoh penelitian dengan judul Ketakutan Konsumen Terhadap Produk Palsu di Marketplace Shopee. Pendekatan kualitatif pada mahasiswa manajemen kelas C23. Penelitian ini membahas bagaimana ketakutan konsumen muncul ketika berbelanja online, khususnya terkait resiko produk palsu di Shopee, serta bagaimana ketakutan tersebut memengaruhi keputusan pembelian mahasiswa. Masalah pemasaran dalam penelitian ini berasal dari fenomena nyata di pasar, yaitu semakin banyak konsumen yang merasa ragu dan takut ketika berbelanja di marketplace. Dalam dunia riset, perlu dibedakan antara gejala dan masalah penelitian. Gejala yang terlihat yaitu banyak konsumen menunda pembelian. Konsumen sering membaca ulasan sebelum membeli. Banyak pengalaman produk yang tidak sesuai, namun gejala tersebut belum bisa langsung diteliti. Masalah penelitian harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan ilmiah, yaitu bagaimana ketakutan mahasiswa manajemen kelas C23 terhadap produk palsu di Shopee, terbentuk faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap keputusan pembelian. Masalah ini layak diteliti karena relevan dengan kondisi pasar, berdampak langsung pada perilaku konsumen, bisa digali secara ilmiah melalui pengalaman konsumen. Ini saya akan menjelaskan cara menyusun latar belakang penelitian. Latar belakang menjelaskan konteks bisnis, alasan ilmiah, dan fenomena pasar. Dalam penelitian ini, konteks bisnisnya adalah perkembangan teknologi digital menyebabkan pergeseran perilaku belanja dari offline ke online. Shopee menjadi marketplace populer karena harga murah, banyak promo, dan mudah digunakan. Namun muncul masalah baru, yaitu produk palsu, ulasan tidak jujur, dan ketidaksesuaian barang. Untuk alasan ilmiah dalam penelitian ini, karena sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan pengalaman psikologis konsumen belum banyak dikaji secara kualitatif. Dan untuk alasan praktisnya, hasil penelitian ini bisa membantu konsumen lebih waspada, marketplace meningkatkan sistem keamanannya. Dan di sini juga ada cara menyusun bab 1, yaitu pendahuluan. Bab 1 dalam penelitian ini berisi latar belakang, menjelaskan perubahan perilaku belanja dan resiko produk palsu. Ada juga rumusan masalahnya, bagaimana ketakutan konsumen terbentuk dan memengaruhi keputusan pembelian. Untuk tujuan penelitiannya, untuk memahami bentuk ketakutan, menjelaskan faktor penyebab, menggambarkan cara konsumen mengelola resiko. Di sini juga ada manfaat teoritisnya, menambahkan kajian perilaku konsumen digital, dan untuk manfaat praktisnya, membantu konsumen dan marketplace. Selanjutnya, cara menyusun bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bab 2 berisi teori dan konsep. Teori yang digunakan adalah teori perilaku konsumen, teori persepsi resiko, dan teori kepercayaan dalam e-commerce. Perbedaan konsep, persepsi resiko adalah penilaian rasional, sedangkan ketakutan adalah respon emosional. Untuk selanjutnya ada kerangka pemikirannya, yaitu kondisi Shopee, persepsi resiko, ketakutan, dan keputusan pembelian. Artinya, semakin tinggi persepsi resiko, semakin besar ketakutan, dan semakin hati-hati keputusan pembelian. Cara menyusun bab 3, yaitu metodologi. Pendekatannya menggunakan kualitatif deskriptif. Alasannya karena ingin memahami pengalaman bukan angka. Untuk desainnya tidak menguji hipotesis, hanya menggambarkan fenomena. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data, di sini ada teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Cara menentukan populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh pengguna Shopee. Sampelnya mahasiswa manajemen kelas C23.
menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Alasannya karena aktif belanja online dan relevan. Selanjutnya ada cara menentukan teknik analisis data. Jenis datanya menggunakan data kualitatif berupa narasi. Untuk tekniknya mengelompokkan tema yaitu pengalaman buruk, faktor ketakutan, dan juga strategi menghindari resiko. Cara menyusun bab 4. Menampilkan hasil wawancara. Misalnya, konsumen takut karena pernah tertipu. Dan untuk menyusun bab 5 yaitu kesimpulan. Ketakutan membuat konsumen lebih selektif. Rekomendasi Shopee perlu meningkatkan verifikasi penjualan. Cara menyusun daftar pustakanya dari sumber buku Kotler, jurnal perilaku konsumen, dan artikel e-commerce. Harus konsisten menggunakan format sitasi. Selanjutnya ada refleksi dan kesalahan umum. Kesalahan umumnya sampel sempit, subjektivitas tinggi, dan generalisasi terbatas. Pelajarannya adalah pendekatan kualitatif sangat kuat untuk memahami psikologi konsumen. Demikian penjelasan lengkap proses riset pemasaran dari awal hingga akhir berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.